Bertemu lagi dengan aku, Mbak Bella, dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik semua, gimana nih kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya, dan semua dalam keadaan ceria. Oke, pagi ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Saya tunggu sampai semuanya siap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tirukan saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke, karena kita sudah berdoa, waktunya kita memuji Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan yang mengatakan kita itu semua sama melayani Tuhan. Langsung aja kita pujikan kakek-kakek, nenek-nenek. Pemudanya, pemudinya,
Wah, semuanya sudah memuji Tuhan kan pastinya? Gimana, seru kan? Kalian semua memuji Tuhan? Oke, mantap sekali. Karena sudah memuji Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu agar kita dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari saya mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Saya tunggu sampai semuanya siap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan ikuti Mbak Bella berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke, silakan simak firman Tuhan pada pagi hari ini. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Ia menyuruh mereka ke Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius. Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu,
Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka. Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Datanglah Kornelius menyambutnya. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Oke, semuanya sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini kan? Gimana firman Tuhan tadi berbicara mengenai Petrus dan Kornelius. Tuhan itu memberkati Petrus dan Kornelius dan tidak memandang bahwa mereka itu telah berbuat dosa. Seperti pada kita, Tuhan itu memberkati kita semua tanpa memandang perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi teman-teman harus bisa menghargai teman-teman, menyayangi teman-teman kalian tanpa memandang perbedaan. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk ayat hafalannya dibuka di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43b. Silahkan dibuka Alkitabnya teman-teman. Kisah Para Rasul 10 ayat 43b. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Oke, Kisah Para Rasul 10 ayat 43b. Bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Oke, itu adalah firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya, karena kita sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, selanjutnya kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari semuanya kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Saya tunggu sampai semuanya siap berdoa. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan juga kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu terhadap dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, dan teman-teman di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oke semuanya, terima kasih telah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Semoga semuanya terberkati oleh firman Tuhan. Dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.